Jadi ceritanya begini, eh, romans ataupun intinya itu kisah yang intinya itu apa ya, bikin baper itu yang pertama. Jadi si Jeki ini sering ke perpustakaan. Nah, sering ke perpustakaan mencari-cari buku ya sekitar pengetahuan ataupun cerita saja gitu ya. Itu di perpus dia bertemu si Sari. Ini pada suatu hari ya, bukan yang tadi ya. Nah, pada suatu hari itu si Jeki ini pergi ke perpus mencari buku. Nah, pada saat itu dia ketemu nih sama si Vivi ini. Ya lumayan, dia tersenyum dan sama-sama lah melempar pandangan. Nah, pada saat itu dia sedang mencari buku nih, melanjutkan buku ya, mencari buku dengan hati yang tidak tahu bagaimana. Dia menuju melempar pandangan lagi ke tempat si Vivi ini ada, sudah nggak ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kelas 2 SMA ataupun kelas 11 ya, ada program study tour ke Bali. Nah, pada saat itu dia ataupun si Jeki ini itu berada di base pertama. Kan ada 5 base. Ya, bus lah. Nah, pada saat itu sampai di apa ya? Setelah pelabuhan Bali, itu kan pergi menuju ke penginapan gitu. Nah, di perjalanan menuju penginapan ini, bus yang nomor 3 itu menyalip dan ada si Vivi ini berdiri di belakang sendiri ya, di bus paling belakang. Dia cuma berdiri tanpa apa-apa ya, intinya tanpa berbicara dengan lain-lain ataupun apa-apa. Dia cuma berdiri sambil melambaikan tangan gitu. Nah, begitu ya kita ya si Jeki ini itu membalas gitu ya, membalas lambaikan tangan juga gitu. Cuma dia menengok sebentar, lalu busnya itu menyalip gitu ya, yang bus 3 ini. Nah, cerita yang ketiga itu ketika di halte ini dia diambil ketika pulang sekolah ya. Nah, ini masih kelas 11. Ketika pulang sekolah, pada saat itu kan tidak diperbolehkan membawa sepeda motor. Si Jeki ini pergi ke halte untuk pulang ke rumah gitu. Dia menunggu bis antrian pertama. Biasanya bis pertama itu ketika banyak siswa atau siswi itu pulang sekolah. Nah, biasanya ada satu bis yang besar dan itu menuju ke rumahnya si Jeki ini. Jadi ya melewati lah. Nah, pada saat itu tiba-tiba di balik halte ada Vivi. Jadi si Vivi ini juga ternyata itu sering ke halte tapi jarang diketahui si Jeki ini. Maka dari itu, karena arahnya itu sama tetapi pada saat itu ada jalan yang intinya itu berbeda jurusan gitu ya. Jadi busnya itu juga beda jurusan gitu. Nah, pada saat itu dia ngobrol nih. Ya kayak teman-teman biasa lah. Dia ngobrol tentang usaha nih. Jadi tiba-tiba gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia bicara tentang usaha ataupun impian yang intinya itu sekiranya bisa membantu mereka berkembang. Jadi seperti itu. Pada saat itu dia akan merencanakan usaha ya, intinya bersama-sama berusaha berjuang gitu ya, tentang usaha sebuah makanan ataupun makanan cemilan gitu. Jadi seperti itu. Jadi pada saat itu oke lah, si Vivi ini menyampaikan saran ataupun menyampaikan ide dalam dirinya untuk berjuang membantu sekiranya itu mendapat penghasilan tambahan gitu dari samping uang sakunya. Tapi si Jeki ini itu berbeda pemikiran karena dia sering intinya itu membuat karya puisi ya, oleh pengalamannya yang pada saat itu juara 1 itu dia ingin
berkarya lewat puisi saja, berkarya lewat puisi dan dipost di media koran ataupun majalah di kota itu, dan di situ dia mendapat penghasilan tambahan. Oke, langsung cerita yang terakhir itu ketika dia kelas 12 atau menaik ke kelas 12 bersama-sama gitu. Pada suatu hari si Jackie ini pergi ke perpustakaan untuk mencari buku seperti biasa dan membacanya, terutama buku tentang puisi-puisi gitu ya, karya-karya seperti Khalil Gibran, terus puisi karya Sapardi Djoko Damono, ya seperti itulah. Nah pada saat itu di ruang baca dia sendirian, ini pulang sekolah ya waktunya, jadi dia sering kali pulang sekolah itu menunggu di sekolahan terlebih dahulu, sekitar setengah jam ataupun sampai 1 jam sebelum dia pulang sekolah itu. Itu kebiasaan si Jackie ini. Dia sering bertemu dengan si Vivi ini ketika suasana sekolah semakin sepi gitu ya. Nah pada saat itu kata si Jackie ini itu ada perjanjian dengan Vivi di perpustakaan. Di perpustakaan ketika suasana semakin sepi, hanya ada si penjaga perpustakaan itu aja di ruang berbeda. Di ruang baca ini si Jackie ini membaca sebuah buku puisi. Ya koran juga ada, majalah juga ada. Pada saat itu tiba-tiba di balik lemari itu datang seorang Vivi ini. Dia ketemu nih ceritanya. Nah pada saat itu mereka saling melempar pandangan, bukan melampir gitu. Ketika banyak candaan ataupun gurauan ataupun ya yang melemparkan mereka ke sebuah komedi seperti itu. Nah pada saat itu juga si ini bertanya, kamu mau melanjutkan kemana gitu? Oke, pada saat itu si Jackie ini menjawab, saya akan mengambil jurusan Fakultas Bahasa dan Sastra di universitas ternama di Indonesia. Nah, pada saat itu dia juga melanjutkan si Jackie ini, kalau misalnya saya mengambil S2 itu ke luar negeri, jadi di luar Indonesia ini. Kemudian si Jackie ini setelah berbicara panjang lebar mengenai impiannya gitu, dia melemparkan tanya balik nih, lempar tanya itu kepada si Vivi. Nah, sontak Vivi ini menjawab, dia akan mengambil prodi ataupun program studi itu di Fakultas Manajemen dan Informatika. Tujuannya itu sudah berbeda dan akhirnya cerita akhirnya itu pada saat mereka berdua ini bertemu di sebuah jalan, mereka mau pulang ceritanya, dan itu hampir mendekati pengumuman kelulusan gitu. Nah, dia berjalan bersama pada saat itu. Si Jackie ini mau menyeberang jalan, dia berdua. Si Jackie tiba-tiba melihat sekelebat ya. Jadi dalam keadaan ramainya kendaraan itu melihat si Vivi ini juga sama seseorang dengan sepeda motor. Padahal sebelumnya dia berjalan bersama. Nah ini anehnya, tetapi dia tidak menghiraukan hal itu dan segera menyeberang jalan. Mungkin halusinasi aja. Tetapi dia menyeberang jalan itu sendirian. Loh, gimana sih Vivi ini yang tadi itu ikut sampai ke pinggir jalan gitu ya? Sontak pada saat itu melihat keraguan itu, ya sudahlah, yang penting sampai pulang ke rumah gitu. Nah ceritanya diakhiri oleh sebuah kejadian
ketika dia sudah mencapai pengumuman kelulusan dan ini juga sudah lepas dasi ya, seperti itu ya. Si Jackie ini itu mengirim pesan ke Vivi ini lewat Facebook ataupun media sosial Facebook. Nah, pada saat itu dia bertanya nih, kamu mau ambil jurusan mana gitu ya? Dan meneruskan di universitas mana gitu. Nah, pada situ, si Jackie ini kaget dengan adanya pesan yang sangat-sangat berbeda dari sebelumnya gitu. Jadi ini tidak menggambarkan karakter Vivi sebenarnya gitu. Dan sebelumnya ini itu dia bersikap hangat. Pada saat di media sosial Facebook itu sungguh-sungguh sangat dingin sekali gitu ya. Hampir setiap penjelasan yang ada dari Jackie ini itu dibalasnya itu dengan satu kata, dua kata. Itu sudah cukup. Nah, pada saat itu si Jackie ini semakin heran. Oh, mungkin itu dia sedang lagi bad mood kayaknya gitu. Tapi setelah berhari-hari kemudian dia juga mengechat ataupun mengirim pesan. Sama saja, dia dibalas dengan satu kata, dua kata saja. Nah, pada saat itu dia juga kan sudah memiliki sebuah feeling ya, tetapi pembalasan ataupun ya intinya itu gak dibalas sama sekali. Pada saat itu, pada saat terakhir dia mengungkapkan apa yang dirasakan dia kepada si Vivi ini. Nah, pada saat itu yang membalas itu bukan dia. Jadi yang membalas itu adalah orang lain ataupun siswa SMA lain gitu. Yang intinya itu sudah menjalin hubungan 2 tahun sebelum si Jackie ini mengirim pesan terakhir ini. Dan dia mau mengancam sekiranya dia masih berhubungan dengan si Vivi ini. Ceritanya begini. Jadi ini sebuah kisah tragis ketika si Jackie ini mengalami kejadian yang sungguh enak ketika 3 tahun berlalu. Tetapi pada saat itu juga, pada saat terakhir dia mencet di Facebook, mengirim pesan di Facebook, si laki-laki ini ataupun si laki-laki yang memiliki seorang Vivi itu berkata, si Vivi ini gak pernah sekali, 2 kali ataupun berkali-kali untuk tinggal di sekolah lama-lama ketika pulang sekolah ataupun bel pulang sekolah dinyalakan. Dan sontak si laki-laki yang mengaku sebagai pemiliknya si Vivi ini itu dia sering menjemputnya gitu ya. Dia menjemput di sekolah gitu. Dan alhasil bagaimana kisahnya, si Jackie ini kaget. Terus dia mengalami sebuah kejadian di mana dia merasa heran kepada dirinya sendiri gitu. Kok bisa ya? Terus siapa yang sekiranya itu pas pulang sekolah selalu meluangkan waktu bersama di perpustakaan? Itu anehnya. Oke, cerita saya cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada pengetahuan ataupun intinya itu sekiranya pengalaman yang sama oleh kalian penonton video saya ini, itu ceritakan